Ambulans yang setengah membawa pasien dihadang pengendara sepeda motor di Depok, Jawa Barat. Atas perbuatan pengendara sepeda motor itu, supir ambulans dan keluarga pasien melapor ke polisi. Seorang pengendara sepeda motor menghadang ambulans yang tengah membawa pasien di Depok, Jawa Barat. Bahkan pengendara sepeda motor ini beradu mulut dengan supir ambulan. Peristiwa ini dipicu karena ambulan yang sedang menuju ke rumah sakit menyenggol pengendara motor. Keributan pun terjadi hingga mengundang perhatian warga. Tidak terima atas sikap pengendara motor, sopir ambulan melapor ke polisi bersama keluarga pasien yang berada dalam ambulans saat peristiwa terjadi. Katanya kurang enak aja sih. Awalnya gimana sih? Awalnya kita memang lagi evakuasi dari rumah pasien di posisi di Telaga Sawangan. Terus menuju ke RS Mitra Kota Depok. Lanjut, itu tadi sempat ada kayak nggak ngasih akses buat kita gitu loh, Pak. Kini polisi menyelidiki kasus keributan ini dengan memeriksa keterangan para pihak terkait dan sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Jakarta bertambah lebih dari 400 orang. Jumlah itu adalah yang tertinggi sejak corona melanda Jakarta. Masa transisi fase kedua ternyata kasus positif COVID-19 di ibu kota melonjak. Pekan kedua bulan Juli, angka positivity rate DKI Jakarta melonjak 2 kali lipat. Positivity rate adalah jumlah orang yang positif COVID-19 dari hasil uji PCR dalam kurun waktu tertentu. Padahal di masa transisi fase pertama pada Juni lalu, positivity rate DKI Jakarta masih berada di bawah 5% sesuai ketentuan WHO, yakni di kisaran 3 hingga 4%. Tetapi semakin masifnya tracing digelar, memasuki pekan kedua bulan Juli, terjadi lonjakan hingga 10,5%. Memang tes PCR semakin masif dengan jumlah 20.000 hingga 30.000 tes per hari. Tetapi Gubernur DKI Jakarta mengatakan meningkatnya kasus positif di ibu kota ternyata didominasi orang tanpa gejala atau OTG hingga 66%. Anies pun mengingatkan jangan sampai kasus ini membuat ibu kota kembali ke masa PSBB awal. 66% dari yang kita temukan adalah OTG, orang tanpa gejala. Orang yang dia tidak sadar bahwa dia sudah terekspos. Artinya, kalau saja mereka tidak kami datangi, tim puskesmas tidak melakukan testing, barangkali yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa positif, dia membawa virus COVID. Inilah sebabnya mengapa kita harus ekstra hati-hati. Berbeda kalau yang positif kita temukan adalah yang sakit, yang datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas, tidak. Ini 66% adalah orang yang kita temukan karena kita melakukan testing. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake. Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah. Kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus. Kasus positif COVID-19 di Jakarta sempat turun pada 10 Juli lalu, namun 11 Juli kembali meningkat. Pemprov pun bergerak untuk melakukan tes COVID-19 dengan tracing. Selain itu, pihaknya juga mengawasi pergerakan massa di tempat umum seperti transportasi umum dan pasar tradisional karena ruang gerak yang sempit dan dipenuhi masyarakat. Aktivitas di ruang publik pun dibatasi seperti hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day yang awalnya 32 titik di 5 wilayah DKI Jakarta kini menjadi 30 titik.
karena pengurangan 2 wilayah yang berstatus zona merah di Jalan Amir Hamzah, Jakarta Pusat dan Jalan Kelapa Hibrida, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah pusat melakukan rapid test bagi para santri di pesantren As-Sidikiyah, Tangerang, Banten. Rapid test dilakukan kepada 300 calon santri yang baru masuk pesantren. Ratus santri baru di Pondok Pesantren As-Sidikiyah, Tangerang, Banten melakukan rapid test Minggu pagi. Rapid test dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di kawasan pesantren. Selain rapid test, sebagai bentuk pencegahan, pemerintah juga memberikan bantuan masker, hand sanitizer, vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh santri. Staf khusus Presiden mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan para santri sehat dan bebas dari penularan COVID-19. Insya Allah kita akan terus melakukan usaha agar pondok pesantren kita pastikan aman, tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ini. Tentunya juga kami memohon doa kepada para kiai untuk kita selalu punya kekuatan untuk segera keluar dari wabah pandemi ini. Tentunya harapan kami semua pondok pesantren melakukan hal yang sama, memastikan bahwa santri dan santriwati yang akan memasuki pesantren dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang memang benar-benar siap, baik santrinya, baik pondok pesantrennya untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren. Pemerintah terus melaksanakan rapid test ini di beberapa pesantren lain agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Gereja Katedral Jakarta kembali menggelar ibadah misa bagi jemaat. Ibadah kali ini merupakan yang pertama setelah Gereja Katedral ditutup selama 4 bulan akibat COVID-19. Gereja Katedral Jakarta kembali menggelar ibadah tatap muka setelah ditiadakan karena pandemi COVID-19 dalam 4 bulan terakhir. Namun ibadah hanya diperuntukkan untuk warga paroki gereja yang harus mendaftar melalui aplikasi yang telah disediakan. Protokol kesehatan ketat dilakukan mulai dari cek suhu tubuh, mencuci tangan, hingga jaga jarak antar jemaat saat ibadah. Selama misa, umat dan petugas liturgi tidak melakukan kontak fisik sehingga sejumlah prosesi ibadah ditiadakan. Meski telah melaksanakan ibadah tatap muka, tetapi hanya dilakukan sekali dan ibadah tetap disiarkan secara daring. Ibadah tatap muka juga digelar di Gereja Santo Yusuf, Jember, Jawa Timur. Jemaat yang hadir harus mendaftar. Protokol kesehatan diterapkan mulai mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, hingga menjaga jarak tempat duduk antar jemaat. Dalam sekali ibadah hanya dibatasi 115 jemaat dari kapasitas normal 400 jemaat. Lansia dan anak-anak juga tidak diizinkan untuk beribadah tatap muka. Perayaan Ekaristi ini atau ibadah ini terbatas dan terjadwal. Jumlahnya terbatas, kemudian juga caranya ya terjadwal di tiap lingkungan itu nanti minggu keberapa, yang minggu yang lingkungan yang lain minggu keberapa gitu. Di Mojokerto, Jawa Timur juga menggelar ibadah tatap muka. Salah satunya di Gereja Bethel Indonesia Rock di Jalan Majapahit. Protokol kesehatan diterapkan dan jumlah jemaat hanya dibatasi 100 orang dan hanya untuk orang dewasa. Sementara anak-anak masih beribadah secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 3 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, hewan kurban di ibu kota masih sepi peminat. Berbeda dengan di Indramayu, Jawa Barat, di mana penjual hewan kurban sudah ramai pembeli. Tiga pekan jelang Idul Adha, rumah pemotongan hewan penggilingan Cakung, Jakarta Timur masih sepi pembeli. Padahal biasanya rumah pemotongan hewan ini sudah banyak pembeli 1 bulan sebelum Idul Adha. Penjual mengaku tahun ini pembeli menurun hingga 30% dibanding tahun sebelumnya. Berapa persen Pak penurunannya Pak? Bisa 30%. 30% sendiri. Untuk jumlah stok sapi sendiri bagaimana Pak? Aman atau enggak? Kalau sapinya aman karena ada pemeriksaan di depan, pemeriksaan kesehatan untuk sapi sendiri.
Namun disayangkan penjual masih mengabaikan protokol kesehatan karena pemakaian masker yang kurang tepat. Penjual juga tidak jaga jarak dengan orang lainnya yang berada di lokasi. Sementara itu petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta mengecek kesehatan hewan yang ada di rumah pemotongan ini untuk memastikan hewan bebas dari penyakit antraks. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan hewan untuk mengetahui kesehatan hewan. Kemudian cukup umur dan tidak ada yang cacat. Kita juga melakukan pemeriksaan sampel ulas darah untuk mengetahui penyakit antraks. Di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, lokasi penjualan hewan kurban yang berada di Jalan Kebon Melati juga belum banyak penjual. Padahal biasanya sudah berjajar hewan korban di sepanjang trotoar. Adapun penjual yang mulai membuka lapak juga masih sepi peminat. Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi penjualan sapi korban di Indramayu. 3 pekan sebelum Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban banyak dibanjiri para pembeli. Salah satunya di peternakan Barakah Sapi, di mana sudah ada 20 ekor sapi lebih yang laku terjual. Bahkan banyak pembeli yang sudah memesan terlebih dahulu. Para pedagang mengaku penjualan tahun ini melejit dibanding tahun kemarin, terutama penjualan sapi dengan bobot besar yang langsung dibeli walau dengan harga mahal. Ini disebabkan warga yang gagal berangkat haji dan umrah mengalihkan uangnya untuk membeli hewan kurban. Untuk tahun ini lumayan agak ramai ya dari tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya ini sudah banyak yang nggak masuk. Ada konsumen lebaran sudah pada masuk. Dari tahun kemarin lebih bagus sama ini. Harga sapi yang dijual di peternakan ini beragam, tergantung berat yang dimiliki sapi, mulai dari harga 20 hingga 45 juta rupiah per ekor. Diperkirakan penjualan sapi di Indramayu akan terus meningkat hingga Idul Adha nanti. Dari Jakarta dan Indramayu, Jawa Barat, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi corona. Salah satunya penyembelihan harus dilaksanakan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Berkurban bagi umat muslim hukumnya sunnah muakkadah. Setiap tahunnya umat muslim di Indonesia menjalankan perintah berkurban bagi yang mampu dengan menyembelih hewan ternak. Tahun ini pelaksanaan kurban berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya proses penyembelihan hewan kurban menjadi tontonan warga dan menimbulkan kerumunan. Di tengah pandemi corona, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 36 tahun 2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Dalam fatwanya, MUI menyebut jaga jarak dan meminimalisir kerumunan menjadi kunci untuk sama-sama menjaga kesehatan. Selain itu, penyembelihan harus dilaksanakan di rumah potong hewan atau di tempat khusus. Sementara untuk pendistribusian daging harus mengacu pada protokol kesehatan yang ketat. Selain tentang tata cara pengorbanan di masa pandemi corona, MUI pun mengeluarkan fatwa tentang salat Idul Adha yang mengacu pada panduan penyelenggaraan ibadah saat corona dan salat Idul Fitri yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan.